di hari ini di pembelajaran 6. Masih tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran ke-6. Pembelajaran ke-6 dimulai dari buku tema halaman 93 ya. Ayo disiapkan bukunya. Sebelum kita belajar, ayo sudah melakukan kebaikan apa sih hari ini? Seperti biasa ceritakan ya, apa saja kebaikan yang kamu lakukan hari ini. Muatan pembelajarannya untuk pembelajaran ini yang ke-6 ini yaitu muatan bahasa Indonesia, muatan SBDP, dan muatan matematika. Tujuan pembelajarannya, nanti setelah mempelajari pembelajaran 6 ini, kamu harus bisa menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Kemudian, kamu juga harus bisa menuliskan informasi tentang ciri makhluk hidup dengan tepat. Dan yang ketiga, menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila pertama. Kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia ini ya. Materinya mendeskripsikan gambar menggunakan kata yang tepat. Oh, tadi buku salah halaman, bukan di halaman 93 ya. Jadi pembelajaran 6 ini dimulai dari halaman 45. Maaf ya, tadi salah. Halaman 45. Langkah mendeskripsikan gambar. Yang pertama, amati gambar dengan cermat. Kamu buka halaman 45 ya, bukan 93, salah. Halaman 45. Terus tuliskan kalimat tentang isi gambar tersebut. Jadi ini langkah-langkah mendeskripsikan gambar. Pertama, amati gambar, kemudian tuliskan kalimat tentang isi gambar tersebut. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang sesuai dengan peristiwa dalam gambar. Kemudian baru deh susun kalimat dengan runtut. Contohnya nih, ada kegiatan keluarga Edo sedang makan. Kamu bisa bikin kalimat, oh ini berarti makhluk hidup itu perlu makanan. Kemudian ada keluarga Edo sedang berdoa. Keluarga Edo sedang berdoa sebelum dan sudah makan. Terus berdoa dilakukan untuk sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Maka kalimat tersebut dirangkaikan akan menjadi seperti ini. Makhluk hidup perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Itu contohnya ya. Ini ada lagi nih contoh lainnya. Ada di halaman 46. Ini ada keluarga Siti yang sedang olahraga pagi ya, sedang lari pagi nih. Nah, ini kamu bisa buat kalimatnya, misalkan makhluk hidup bergerak dengan cara berjalan, manusia bergerak dengan cara berjalan, seperti itu. Ini bikin kalimatnya kemudian disatukan menjadi paragraf seperti ini. Keluarga Siti sedang berolahraga. Gambar tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup dapat bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Dan selanjutnya contoh lainnya lagi, ada masih di halaman 46 nih, ada Benny yang silau. Bisa bikin paragrafnya seperti ini. Benny menutup mata saat silau melihat cahaya matahari. Gambar tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsang. Sama seperti kalau kita dicubit, pasti kan langsung berusaha menghindar, atau dicubit terus bilang au gitu. Itu adalah tanda bahwa kita sebagai makhluk hidup peka terhadap rangsang, atau ada debu yang masuk otomatis langsung matanya merem gitu. Tugas 1, buat cerita berdasarkan gambar di bawah ini. Ini gambarnya ada 2, jadi ceritanya ada 2 ya. Gak usah banyak-banyak, cukup 1 paragraf saja. Halaman 47. Jangan lupa tulisnya di buku tugas ya. Dan ini tidak usah dikumpulkan hari Sabtu, hari Senin saja. Muatan PPKN-nya, bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Materinya ini tulis di buku tema ya.
bersyukur artinya berterima kasih kepada Tuhan atas karunia-Nya. Kemudian bersyukur kepada Tuhan bisa dilakukan dengan menjaga tubuh agar selalu sehat. Kalau kamu bingung menulis materinya, boleh juga di buku tugas ya. Materi ini ada di buku tema 1 halaman 48 ya. Tugas 2. Foto kegiatanmu yang menunjukkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kirimkan melalui WhatsApp ya. Misalkan kamu mau mulai makan, terus kamu kan berdoa dulu, itu di foto, boleh kirimkan ke Bu Guru. Selanjutnya, muatan matematikanya. Oke, materinya menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan video cara menjumlahkan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Sekarang kamu buka halaman 48. Di situ ada gambar ikan, terus ada bagian-bagian yang menandakan penjumlahan, kemudian kamu isi. Nah, kemudian ini ada petunjuknya. Ini halaman 48 ya. Ada petunjuknya. Selesaikan soal yang ada pada gambar ikan tersebut. Warnai warna merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000. Warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Dan yang ketiga, warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000. Bisa ya? Mudah-mudahan kamu bisa. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, tinggal WA Bu Guru saja ya. Tetap semangat dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.